الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala azza wa jalla وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kita hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ ولا ينكأ العدو وإنه يفتح العين ويكسر السن. Dari sahabat Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau, ia berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil khazfi, dari main ketapil. Ketapil itu apa namanya? Tapel. Tapel kan? Sepetan. Tapel. Ketapel atau ketapil? Sama ya? Ketapel. Jadi Nabi melarang kita, sahabat dilarang main ketapel. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yaqtulu syai'an, sesungguhnya ketapel itu
tidak bisa membunuh binatang burukan yang diburu banyak kijang. Kan paling cuma gatal doang bagaimana namanya. Wala yankau al-aduwa, dan tidak bisa membunuh musuh, tidak bisa melebihi musuh. Wa innahu yafta'ul 'ain, dan sesungguhnya ketapel itu bisa merusak mata, mencungkil mata. Jadi lantaran mata itu ketapel kesemplet gitu ya, bisa jadi mata bengkak, berjongkel. Wayak siusina, dan bisa mematahkan gigi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Berarti bisa kedua, kalau ada hadis riwayat sahih Bukhari Muslim itu kuat. Yang ingin saya ulang kembali, hadis sahih Bukhari, sahih Muslim itu tidak pernah hadis sahih. Ada hadis yang tidak bisa langsung diamalkan, sebab ini hadis masih mentah, harus dimatangin dulu, harus digoreng dulu. Sebelum saya jawab yang ini, saya mau kasih contoh. Jadi masih ingat siapa pelaku bom bunuh diri di Bali? Amrozi dan sahabat dan kawan-kawannya. Di masa penantian untuk dieksekusi Amrozi, ditanya oleh seorang penyidik didampingi oleh seorang tokoh agama. Kebetulan tokoh agama tersebut adalah dosen saya di S2. Dia nanya, Anda Muslim? Guru saya, dosen saya nanya, Anda Muslim? Muslim? Kenapa Anda tega membom secara biadab seperti itu? Apa jawabnya? Nabi yang nyuruh. Mana dalilnya juga? Hadis Imam Bukhari, dibaca sudah hadis. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Intinya itu hadis Sahih Bukhari. Amrozi bilang, itu hadis Nabi. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, aku diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekarang siapa yang bisa menolak kalau itu hadis sahih? Nggak mungkin. Semua jelas. Orang Islam berbagai macam aliran mengatakan itu hadis sahih. Namun penerapannya yang salah. Saya ulang sekali lagi. Amrozi dibilang, kenapa kamu membom dia dan itu balik dan sebagainya, termasuk jaringan teroris kan dia juga ya. Dan yang dipakai itu hadis Sahih Bukhari. Kalau kita artikan, Nabi bersabda, saya ini diperintah sama Allah untuk membunuh manusia sehingga mereka masuk Islam. Kan sehingga mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu kan artinya Islam, password Islam itu kan syahadat. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga mereka masuk Islam. Itu hadisnya sahih. Nah, ini yang saya di program doktor mengambil salah satu spesialisasi kajian ilmu Al-Quran dan tafsir plus hadis. Rupanya hadis sahih itu tidak bisa, ada beberapa hadis sahih yang tidak bisa langsung kita konsumsi, harus ada pematangan. Nah, antara ini. Tapi sebelum ke sini saya mau ngasih analogi, itu salah satu hadis. Kalau dibilang hadis itu sahih, siapa sih sebagai satu dalil untuk membunuh orang. Tapi kalau dibilang salah, oh jelas salah. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Oh, rupanya yang salah Amrozi itu nggak ada ilmu pendukung.
Salah satu ilmu pendukung untuk mematangkan satu hadis adalah asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Kronologis adanya hadis tersebut. Jadi sebelum Rasulullah mengatakan bersabda seperti itu, ada dua peristiwa yang terjadi yang mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas agama dan politik. Di antaranya, ketika Nabi masih itu pada zaman itu ya, ada seorang munafik yang namanya Musailamah. Musailamah ini dia mengaku menjadi nabi. Kalau bahasa kita nabi palsu. Jadi zaman Nabi Muhammad nabi palsu udah ada. Apalagi ini hari, jangan heran. Yang terpenting kita jangan ikut-ikutan. Zaman Nabi palsu udah ada. Apalagi ini hari. Kita tidak kembali itu ada Nabi ngakunya Nabi, namanya Tukimin. Benar maksudnya bohong. Ya. Kan sejarah kan. Nah, mantan tukang cukur, dia wirid dapat wahyu. Tukimin. Nah, kalau kita ngaji dalam literatur Ahlus Jamaah kan kita sepakat la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Khatamun nabi, nabi penutup. Berarti Ahlus Jamaah kalau ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kita wajib ingkar. Wajib ingkar. Wajib. Salah. Kita wajib ingkar enggak? Wajib. Tukimin ngaku jadi nabi. Wajib ingkar enggak? Wajib. Pengikutnya ada aja. Asal sakit saya sembuh ya kan, diusap sembuh, disuruh panggil luhur macam-macam. Wajib kita ingat. Nabi palsu zaman Nabi udah ada, apalagi ini hari mungkin banyak ya. Lagi yang saya lagi mikir gitu, bagaimana selawatnya menjadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wibawa nama Muhammad itu langit dan bumi semesta alam berzikir. Ada sense of love. Sallu ala Muhammad. Cakap. Salli wa sallim daiman ala mada. Kan kada enak. Salli wa sallim iman ala tukimin yang kelewat. Assalamualaikum. Kepada Bu Dokter. Saudara saya muliakan. Nih kita balik lagi. Zaman Nabi Muhammad itu ada nabi palsu namanya Musailamah. Intinya begitulah ya, panjang air putih ulang ya. Pokoknya nabi palsu lah. Al-Kazzab, Musailamah yang tukang bohong. Saya sempat dia bikin surat Al-Fil, kan sudah bahas di sini. Yang kedua, ada golongan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang Nasrani masuk Islam pada zaman itu. Mereka taat, tapi sebagian kalau sholat dia sholat, puasa dia puasa, haji dia tilu haji. Jakarta Semarang, Mekah Madinah kan segitu. Zakat fitrah kecil, dibang 3,5 liter. Ada zakat jamaah, zakat mal, zakat macam-macam. Contoh zakat mal. Zakat mal itu ukurannya rubu'ul usyri, 2,5% dari total harta kekayaan kita. Minimal kita punya uang seukuran emas 86 gram. 1 gramnya berapa Bu Dokter? Gue nyawa ini. Enggak ada. Oh enggak ada. Itu nyawa siapa tadi? Makan tadi. Kubidan ada juga ulama ada ya. Umpamanya 1 gram itu umpama 1 juta. Nanti baru beli emas bini di 1,3.
2,3. Satu. Wih, nih contoh nih laki cinta istri. Mana sih 1,3 nih? Gua mana 1,5 nih? Gila. 1,3. Ini biar gampang hitungnya nih, ya 1 juta ada umpamanya. Kalau ente punya emas 86 gram, berarti sejuta kan kali 86. Nah sekarang 1.300.000 kali 86 gram. Umpama kan belum sampai 100 juta. Ya. Ente punya uang nih di atas 100 juta, maka diwajibkan setiap tahunnya bayar 2,5%. Nanti kalau 100 juta, 2,5%-nya 2.500.000, ya kan? Kalau ente punya uang 200 juta, ya kali aja. Ente punya uang 1 miliar, berarti setiap tahunnya 25 juta. Ya akumulasinya. Nah ini orang-orang Israel, Ahlul Kitab masuk Islam. Rupanya salah satu tujuannya karena mereka melihat ekspansi umat Islam meluas, kekuatan umat Islam luar biasa, jadi masuk Islam agar dibeki, jadi musuhin, kira-kira begitu. Namun dalam ibadah itu ada istilah dalam Al-Quran, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ajaran Islam secara menyeluruh, jangan satu kaki. Ini sholat, puasa, zakat fitrah, haji, bisa macam-macam. Zakat mal kalau mau, ini gak apa namanya. Apa sih waktu? Kalau timbang 100 juta dikali 2,5%, 700 aja. Tapi itu yang masuk itu para bangsawan, negarawan masuk Islam, yang hartanya mungkin ratusan miliar. Kalau 1 miliar per tahun 25 juta, bagaimana 100 miliar? Bagaimana triliunan? Dia masuk Islam. Kalau bayar zakat mal, berarti kalau ada orang masuk Islam tidak kafah, ada orang masuk Islam tidak menyeluruh, artinya sholat, puasa, zakat mal atau dikerjain, itu bukan Islam. Maka kata Allah, perangi orang itu sehingga mereka mengatakan syahadatain, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah sampai semuanya, arti dia masuk Islam. Secara sederhana, perangi mereka sampai masuk Islam secara kafah. Jadi hadis itu turun dari itu, aku diperintahkan oleh Allah kata Nabi untuk memerangi manusia sehingga mereka bisa masuk Islam dalam tanda kutip, sehingga mereka masuk Islamnya kafah. Siapa yang dituju? Tuh Musailamah al-Kadzdzab dan orang-orang yang masuk Islam kagak mau bayar zakat. Jelas sampai sini? Ini nggak bisa diamalin sekarang. Kalau diamalin sekarang ya amal rozin CS. Barito ya, bom benar-benar bom, balik bom, kan kacau. Termasuk ini video aku nih potong-potong ya urusan. Begitu zaman sekarang mah. Artinya secara hukum enggak, secara letterlah nggak salah boleh kan. Bom kan dia ada Islam, bom aja. Lu mau Islam nggak? Gua bom nih, kan begitu. Bodoh namanya. Karena ini sekalipun hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wajib dimatangin dulu. Bagaimana cara mematanginya? Lihat kronologisnya. Nabi bukan nyuruh bunuh orang kafir, kecuali lu di Palestina, ya kan? Bom semua. Tapi ini non Muslim yang berdampingan dengan kita itu toleransi, nggak bikin rusuh, nggak musuhin kita dan sebagainya, wajib kita hormati. Di bawah malah justru melanggar syariat. Jelas sampai sini kan? Jelas sampai sini. Jadi dari yang digunakan amrozi dan sebagainya untuk bom bunuh dari bom biadab di Bali itu tidak dibenarkan pakai hadis. Kenapa? Salah pengamalan. Saya kasih contoh satu. Ini sampai sini paham semua? Paham. Jadi Pak Ri. Oh, ya apa-apa. Nah ini satu lagi saya kasih contoh. Yang sering saya kasih contoh lagi. Jadi pernah saya kasih contoh ini hadisnya sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Iza qadaitumul hajah fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriqu wa gharribu. Ini hadis sahih ini Ustaz Ridwan. Sahih ini pun hadisnya. Apabila kalian ingin buang hajat, air kecil, buang air besar, jangan sekali-kali menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Buyang barang-barang. Betul kan? Nabi katanya kalau kita buang air besar, buang air kecil, jangan menghadap kiblat, jangan belakangin kiblat. Ngadap kiblat kan ke barat, belakangin ke timur. Akan tetapi kata Nabi menghadaplah kalau lagi kencing, lagi buang besar, ke barat atau ke timur. Waduh, ini samanya walir ya. Kenapa? Kok bisa begitu? Nah, ini coba tuh. Dua sama nih. Lo mau sakti, lo artiin. Bagaimana begini? Jadi kata begini. Ini memang salah cetak. Dikata salah cetak. Gigi lo bergerak, salah cetak. Lo punya kagak ngaji namanya. Ini yang disebut hadis sahih ghairu ma'mun. Hadis sahih yang tidak bisa langsung diamalkan. Kalau kita ngamalin, berarti malah justru nabrak. Kalau mau kencing, mau buang air besar, jangan ngadep kiblat kemana? Jangan belakangin kiblat. Belakangin kiblat kemana? Akan tetapi kata Nabi, kalau mau buang hajat, ngadepnya ke barat, kalau ke timur. Lah bagaimana sih urusan? Ada lagi yang bilang nih, Nabi kayaknya lagi puyeng. Lu nya bego, oh Nabi puyeng. Rupanya kemudian untuk mematangkan hadis ini ada ilmu asbabul wurud. Kayak itu saya bahas di sini 13 kali. Kalau pada lupa mikirin utang. Nabi ketika berujar seperti ini, Pak. Nabi adanya di kota Madinah. Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Jadi kalau orang Indonesia, Asia Tenggara, Filipina, Jepang, Bangkok, Thailand, Malaysia, kalau arah kiblatnya ke barat. Lah orang-orang Madinah tuh di utara, mereka nggak ke barat malah nyerong. Mereka ke barat karena Mekah di selatan mereka, mereka di utara karena Mekah di selatannya kota Madinah, maka yang orang utara sholatnya menghadap selatan. Ini kan barat sono. Sama timur, utara sono kan? Oh di sono itu, umpama di sono itu Madinah. Kalau kita di sono tempat ibu-ibu itu Indonesia. Ini saya nih Mekah nih. Ya, ini saya Mekah nih. Kita Indonesia di situ di tempat ibu-ibu. Sholat kembali, nyerong di barat, betul nggak? Lah orang Madinah itu di sono di Mekah. Madinah di sono. Jadi kalau dia ke barat mungkin mabak mawar. Makanya orang utara sholatnya ada kemana? Jelas? Berarti orang Madinah kiblatnya ke selatan kan? Kalau membelakangi kiblat berarti dia ke arah utara. Yang kagak ngadep kiblat bagi orang Madinah, yang nggak ngebelakangi kiblat, yang nggak menghadap kiblat, dia barat kan? Timur. Paham? Ini hadis macam ini banyak sekali sudah. Nah hadis ini Nabi melarang kita main ketapel. Jadi ketapel kalau ketapel supaya kan Nabi melarang kita main ketapel. Kata Nabi ketapel itu bunuh hewan buruan kagak mati. Ada ketapel hijau sudah mati. Mungkin ciblek mati ciblek. Bunuh ciblek langsung tewas itu. Lalu pakai kundu. Ini yang namanya binatang buruan apa namanya? Ketapel itu nggak bakal bisa bunuh binatang buruan.
dan tidak bisa melukai musuh, apalagi bunuh. Yang ada ketapel itu cuma bisa ngerontongin gigi, bisa nyongkel mata. Artinya kalau kena mata orang kan bengkak tuh. Kalau sekarang operasi kan nyongkel. Ini tujuan hadis ini begini. Nabi melarang orang pakai ketapel. Ini perang kalau kagak lu dan pakai bakar, jangan terkena orang nyasar gitu. Jelas. Bukan berarti ketapel itu nggak boleh. Apalagi untuk perang, boleh aja daripada nggak kena sekarang di Palestina. Rakyat sipil ini nggak butuh senjata. Masjidil Aqsa lagi menahan serangan daripada tentara Zionis. Mereka pakai batu lempar-lempar. Lebih efektif mana ya? Lemparan batu sama ketapel. Artinya porsinya ini yang kata Nabi, porsinya kalau untuk perang boleh daripada kagak. Kalau untuk berburu burung boleh. Tapi maksudnya yang kagak boleh ini jangan sampai orang kagak perang lu main-main terkena kepala orang gitu maksudnya, nyalahin orang. Jelas sampai sini. Kalau mau sesuai yang porsinya. Kan kata Nabi, ajarkan anak-anak kalian bisibah warrimayah, berenang, warrimayah dan memanah. Kalau sekarang, kalau ente sanggup, ente punya biaya, masuk tuh berbagi, tembak cewek, tembak target, begitu. Ini beneran. Ini pistol-pistolan, air gun, tembak-tembak, akhirnya kena tangga, bentol, masuk Polres. Yang kena mata, itu boleh kan kasus banyak lebaran beberapa tahun lalu. Pistol-pistolan tuh namanya yang dari peluru kecil ada, pada buta, ya Allah, ya ini maksudnya, gitu. Jelas kan? Waalaikumsalam. Emang kalau habis hujan mulu gitu, mau yang lalu. Enak kita jadi belut nih ya. Nah selanjutnya, jadi kalau main ketapel, kalau ada tujuan boleh nggak? Boleh. Tapi memang begini, kemarin tuh ada yang lain. Kalau kita nembak binatang buruan, akan kijak gitu, kita tembak ke binatang buruan. Tujuannya apa? Untuk kita konsumsi itu daging kijang atau sebagainya. Kita konsumsi itu daging binatang buruan, tapi caranya bukan disembelih, kita tembak. Halal nggak tuh kita makan itu daging binatang buruan? Apa ada teknisnya? Sebelum mana? Sebelum nembak, maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita bukan untuk nyeksa binatang, tapi untuk memburu. Kalau untuk memburu pasti ada tujuannya, dikonsumsi dan sebagainya, kan gitu kan? Betul nggak? Bazir. Begitu kita panah, itu binatang buruan sempat lari kemana-mana, kita cari barang 6,5 jam, kan lama. Kita temukan udah mati, maka halal darahnya. Halal dagingnya. Lain halnya ketika kita panah, kita tembak itu kijang, diam di tempat, kelojotan, Nah ini bahasa kelojotan tuh namanya hayatun mustaqirrah, sisa kehidupan sekarat dan sekarang. Nah kalau kita dapati itu binatang buruan seperti itu, maka wajiblah kita sembelih lehernya. Jelas? Sembelih lehernya agar dia berbagi, gampang ini. Caranya begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sekarang judulnya berburu apa ya? Cicak diburu. Belum diseplet, dikasih sabun colek,
elit di militer. Karena makan cicak tuh, cilat. Dosa ini mah haram hukumnya, haram. Tapi kan kalau kata engkong lu siapa? Kok ngaji mungkin nih orang mana? Pokoknya ketemu saya juga dah. Emang apa? Bunuh cicak itu ibadah, pahala umot. Bunuh cicak ibadah. Jadi mana dalilnya? Ustaz, ibu juga tahu itu Israiliyat berasal dari orang-orang Israel. Dulunya Nabi Ibrahim dibakar dengan Namrud. Kodok dia ambil air untuk bantu Nabi Ibrahim biar tuh api padam. Di tengah jalan kaki cicak, ya dong kodok, lu mau kemana pergi? Lu mau belah mana lu? Air lu dikit, gak bisa ngancurin, gak bisa madamin itu api. Cuma lu bodo amat. Gue tahu ini air di tembok gue gak bakal bisa madamin itu api yang besar. Tapi yang gue lakuin, gue udah bantu Nabi gue cinta sama Nabi. Lu apaan? Bantu kagak? Langsung pergi lu, kata cicak. Ditiup sama cicak. Gengsi sama kodok. Itu cicak, niap tuh. Ambil aja Nabi, biar gede. Jadi cicak dianggap sosok binatang yang memusuhi Nabi sehingga layak dibunuh. Ini hadisnya nggak ada. Israiliyat berasal dari cerita bangsa Bani Israel. Katakan dongeng pokoknya. Sekalipun betul umpama sekalipun betul hadis, yang salah itu cicak yang dulu engkongnya. Sekarang tuh cicak, ada cicak di kamar kita. Orang habis lagi ngomel bininya diam ya. Colek, malah film-film tewas gitu. Itu cicak soleh, apa sebabnya? Ada di majelis taklim, ada di langgar, ada di masjid. Itu kan cicak soleh namanya. Ada yang namanya soleh, mancing mulu katanya. Nggak soleh, bukan soleh sini bukan. Berarti kalau kita bunuh cicak sekarang itu karena ada pahala ibadah, bener nggak? Enggak. Iya nggak bener. Jelas. Ini kadang masuk dalam mentah-mentah. Saya mau kasih tahu ini. Istilah Israiliyat itu Ustaz duluan. Israiliyat dekat Israel. Kabar burung Bani Israel itu Israiliyat namanya. Israel itu ahlul kitab, Yahudi, Nasrani masuk Islam zaman dulu. Ini ada syariat yang dibawa nih sama orang Israel ke Islam, yang orang Islam sahabat Nabi belum paham apa iya. Jajarannya begini jajarannya. Israel masuk Islam nih, ngomong ke sahabatnya, ini kan mu'alaf namanya. Iya mu'alaf secara hukum syariat Islam Muhammad. Bani Israel ya Islam juga, Islamnya Nabi Isa, Nabi Musa. Kata mereka, kalau di agama gua, suami yang suka menjimat istrinya dari jalur belakang, doggy style kalau bahasa kita, baik-baik kalau dapat anak, mohon maaf, anaknya kalau gak buta picek, wah sahabat merinding, udah mati, gua sering begitu tuh. Oh iya ya. Dia danger nih sahabat nih. Sebab dikata bohong, emang dulu sebelum Nabi Muhammad duluan syariati ya gitu. Gimana urusannya? Akhirnya tuh sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, emang betul ya kalau ada suami menjimat istrinya lewat jalur belakang itu ntar anaknya buta kalau nggak bisa, nggak bisa senyum. Kalau bahasa kita buatan aja loh. Kata siapa? Nih, Jupri. Bawahnya nih. Ini CS kan. Karakter Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Nabi itu tidak pernah berujar satu kata kecuali nunggu wahyu. Berarti yang keluar daripada lisan itu adalah bimbingan Allah. Sehingga Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran, nisa'ukum harfun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini Quran untuk menjawab pertanyaan si Israel. Istri-istri kalian ibarat sawah kalian, ibarat ladang kalian, garaplah sesuka kalian. Sekarang Wadi punya sawah 1000 meter, ente mau garap pinggirannya aja boleh kan? Ya, sawah gua kok bisa penuh jadi. Kata si Wadi, digarap yang tengahnya doang. Komen, lo apa begitu sih? Urusan gua, punya gua. Wadi mau garap yang cocol aja. Gua ada tanah gua, urusan gua. Kan begitu tuh. Itulah ini. Jadi perempuan itu sawah, garap. Terus enggak. Oh, ada masih. Nah, sehingga kata Nabi cuma ada 2 perkara yang diharamkan laki-laki menjima istrinya, cuma ada 2. Yang pertama, menjima istri dalam kondisi haid atau menstruasi haram. Jelas? Bahkan dalam syariat kita, bahkan dalam syariat kita, ketika seorang suami menjima istrinya, tahu cuma suci, tahu cuma bersih. Rupanya begitu dijima, begitu setelah keluar, mohon maaf, di alat vitalnya suami ada bercak darah. Dalam kondisi seperti itu, maka dianjurkan suami untuk sedekah 1 dinar. 1 dinar itu seekor kambing, 3 jutaan pokoknya. Lah, kenapa? Wah, Israel. Dikatakan bohong kali. Ini ngomong dari ketapel dilarang sampai ambil situ tuh kalau lagi itu ya. Tapi penting kan ini, penting. Kayak siapa? Penting nggak? Mikir dah. Itu gua pernah nih. Itu boleh cari literatur, boleh tanya sama ustaz yang lain. Nggak bakal salah ada syariatnya. Jadi suami tahu istri bersih, dijima itu istri belakang rupanya masih ada darah, maka untuk menutup kehilafan itu wajib fidyah, wajib kafarat. Salah satunya sedekah 1 dinar, 3 juta. Kalau dia tidak mampu, maka nisfu dinar, setengah daripada 1 dinar, berarti 1.500.000. Itu keterangan itu. Tapi ulama mengatakan memang nggak bisa dan nggak punya juga 1 dirham. 1 dirham itu seukuran seekor ayam gopek, ayam gaule gopek. Nggak punya juga 2 juta, nggak punya juga setengahnya dari gopek, berarti 250.000. Nggak punya juga, gue cincin ganda sturi miskin tidak tahu diri lu. Misalnya, ini coba lu perhatiin. Lo kan baru tahu kan? Baru tahu kan? Baru tahu kan? Ilmu ini. Coba perhatiin. Kenapa ada syariat seperti itu pun? Kenapa tuh berarti? Ini ada di zaman Nabi Musa. Seorang suaminya ganteng, putih, tinggi, begitupun istrinya putih, tinggi, cakep, cantik. Begitu lahir anaknya, dongkar banget di Afrika. Dituduh itu istrinya berzina. Lu gua kerja, lu main kemana lu? Kan begitu kan? Lu udah nama budak Afrika lu. Kok kurang ganteng aku gua? Kan begitu. Bang, gua beneran bang. Ilokan siapa zina? Agak dulu Allah. Itu kira-kira. Agak bisa. Gua putih, lu hitam umpamanya. Bisa jadi anak gua hitam. Atau lu putih, gua hitam. Bisa jadi anak gua hitam. Dan gua putih, lu putih. Anak gua hitam. Anak siapa ini? Kan begitu. Paham gak maksudnya nih? Begitu aja bang. Kita punya guru, kita punya nabi. Jangan main asal tuduh bang. Kita nanya aja, siapa yang mau anak
Mau begini kayak jamblang. Tanya mana lagi? Nanyalah sama Nabi Musa. Sama karakter Nabi nggak bisa langsung jawab. Istikharah, mohon petunjuk Allah. Kesimpulannya turun wahyu untuk menjelaskan kalau ini istrimu sah dan solehah, wanita terjaga, tidak pernah. Jangan berzina, bersentuhan dengan laki-laki bukan mahram, tidak pernah. Dan ini anakmu yang hitam ini putih giginya bukan anak orang lain. Ini adalah darah daging muslim. Ini kalau pada Nabi Musa dibunuh untuk ini DNA belum ada. Akhirnya dia ngaku salah. Tapi kalau boleh saya nanya, ya Rasulullah, silahkan. Saya putih, ini putih nggak jadi hitam ya Rasul? Kan nggak masuk akal. Apa kata Nabi Musa? Aku tanya kepada, pernah gak kau jima istriku dalam kondisi menstruasi? Nggak pernah ya Rasul. Ini nyawa, pernah bang 2 kali. Ini kalau yang begini nih, tuh omongan laki apa bini dibenerin mana? Di mana yang ngangkang mah? Kagak benerin, dia berasa. Kata lakinya kagak pernah. Bininya bilang, pernah 2 kali abang ranjang saya. Orang lagi mens, ini hukuman menjima istrimu dalam kondisi menstruasi. Anaknya dulu, itu masih penting. Ada disabilitas, ada yang keterbatasan fisik, masih penting, begini normal, cuma sekedar kulitnya doang, makanya godong apa rumah. Jelas. Nih saya Islam, istri lagi mens yang dihajar, itu hukumannya na'udzubillah, lihat lagi kotor, lagi najis, nggak sengaja syariat Islam, nggak sengaja. Khawatirnya tuh bakal jadi anak atau lu nggak taubat, sedekah nolak bala. Seandainya jadi anak nggak bakal begitu, itu maksudnya. Waduh, kan saya nggak jadi anak faktanya kemarin, tapi sekarang ini menstruasi lagi. Yang namanya dilarang dalam agama bisa jadi nanti ada sial, ada apa, kecelakaan, tolak bala dan sedekah. Saya ada Muhammad. Kalau gua bohong sama berbeda bareng-bareng. Waduh, ini untuk memberikan satu gambaran benar, jelas, baru tahu kan? Tuh, dari sokletan sampai haid. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini, jadi yang dibetulkan kata Nabi, cuma ada 2 perkara yang diharamkan suami menjima istrinya. Istri lagi haid. Yang kedua, suami menjima istri dari belakang haram, tapi masuknya ke dubur. Sodomi kalau bahasa kita. Jelas? Sekalipun istri sendiri disodomi haram, cuma 2. Berarti kata itu Israel, kalau kita menjima istri dari jalur belakang masuknya ke alat vital perempuan, vagina, dan dia punya anak, katanya buta atau becek, tidak benar. Karena cuma 2 yang dilarang dalam agama kita, istri haid dijima atau menjima istri dari dubur. Berarti kalau bukan dubur, dari belakang masuknya ke alat vital perempuan juga, bahkan menjadi anak, dibolehkan dan tidak ada masalah seperti itu. Intinya lanjutkan. Senang banget. Bulan Jumat lagi. Ini kan ngomong hukum, jelas gak? Nah makanya Nabi setelah itu bersabda, "Idza qala lakum ahlul kitab, fala tusaddiquhu wa la tukadzibuhu." Kalau ahlul kitab, orang-orang Israel masuk Islam, kata Nabi, omongan mereka apapun itu yang maksud tentang syariat kayak tadi itu, jangan kalian dustakan dan jangan kalian benarkan. Fala tusaddiqu, jangan dibenerin, wala tukadzibu, jangan didustakan. Artinya apa ya? Jangan dibenerin, jangan juga ditolak. Walakin qulu amanna.
Tapi berkatalah kamu beriman. Jadi dibenerin jangan disalahin, khawatirnya itu benar, gitu maksudnya. Nah hal-hal seperti itu kan masih ada Nabi Muhammad. Tadi itu apa benar? Tanya sama Nabi. Sekarang Nabi kagak ada. Ngaji enggak, mancing giroh banget, sholat kagak, dengar azan kemanasan, asal dekat usaha alergi atau dekat kuyung. Mau dapat kehidupan berkah dari mana? Begitu. Itu. Udah tahu judul kagak pun, tapi kan kagak pakai gaplek. Kan pakai apa? Dikata judul pakai gaplek kan? Kan judul, kan? Sama juga PA, nggak boleh. Itu. Udah fakta. Apalagi pemerintah melarang secara hukum haram, dilarang secara agama haram. Cianjur deh, hancur semua. Keluarga banyak yang hancur antara suaminya judul nggak pernah mana pinjol nggak bisa bayar benjol. Ya, ibu ini pada nuntut cerai. Itu Cianjur 3 bulan lalu janda 1.500 orang kan saya sayang. Intinya begini terus ngaji. Saya juga yakin di sini harusnya istirahat, harusnya makan siang, tapi masih diselipkan untuk ngaji, masya Allah. Ya begitu juga gua kan sama juga ya, sama juga gua pengen bikin sejam nih ya kan, cuma lewat, tapi ingin tertuman nih. Kebanyakan ilmu, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma habbib as-salihin wa habbibna ilayhim waj'alna min al-muhtadin fi kulli hal. Allahumma wa ashrikna fi du'a as-salihin haqqan fi bab rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadak as-salihin ya mujib as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.